Laut Jakarta banyaklah ikan, ramai Cakep. nelayan datang kemari. Mantap. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Wakil Bupati yang datang ke sini. Makasih. Terima kasih kepada Bang Yusuf Sama-sama. yang telah menghadirkan saya di sini. Ya, Karena pembuka tadi menyampaikan sebaik pantun, izinkan saya untuk membalas. saya menghormati karena Pak Wakil Bupati orang Melayu Siap. dari Lingga, Kabupaten Lingga. Provinsi Kepulauan Riau. Bunda Tanah Melayu kan? Bunda Tanah Melayu. Pasir Jakarta, indah lautan, pulau lalang berseri-seri. Assalamualaikum, pemuka jalan. Alhamdulillah, Antv izinkan saya hadir di sini. Luar biasa. Lagi-lagi cakep, gitu kan? Pak Wakil Bupati, Siap. ini Wakil Bupati dari Kepulauan Riau, provinsi. Namanya tentu nggak asing kalau bagi orang-orang Melayu di sana ya. Insyaallah. Namanya agak susah ini kayak nama orang Portugis. Namanya Neko Wesaha Weloy. Ya, Neko Kenapa namamu bisa? Itu ada sejarah nama itu. Kebetulan saya dari keturunan Bugis, Oh, Bone, oke. dan kami ada 4 adik-beradik, dan orang tua saya asli dari Bugis, Ya. Bone, kemudian ibunya saya, mak saya, Orang itu orang Melayu. Jadi memang orang Lingga, ya, Melayu dari Sumatera, Rengat. Rengat. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf, Bang Yusuf, Kenapa? Kok belum apa boleh minta maaf? karena saya ini memang fasihnya kebahasaan kedaerahan. Oh, Melayu. aksen dan dialekmu. Ya, ada aksen dan dialek. Jadi Belum pernah lama tinggal di Jakarta? kalau ke Jakarta sering sekali-sekali karena ada tugas kedaerahan. Dan bagi kami, kenapa hari ini kami berbahasa Melayu, khususnya saya di mana tempat pun saya memakai bahasa Melayu, karena ingin mempopulerkan bahasa, bahwa sesungguhnya bahasa Melayu ini adalah bahasa yang dituakan khususnya di Indonesia dan Nusantara zaman dahulunya. Iya, memang kita ketahui pemirsa, Kabupaten Lingga ini adalah Bunda Tanah Melayu ya kan? Bunda Tanah Melayu. Jadi di sanalah tempat akarnya orang-orang Melayu gitu kan? Iya, Ada kerajaan di sana kan? Betul. Kerajaan Lingga ya? Kerajaan Melayu, Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. 3 itu, semacam dulu. kayak Ya, dulu Malaysia itu masih tergabung di satu kerajaan Melayu, Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. indah sekali tanah Lingga ini. Saya kebetulan pernah ke sana 1,5 tahun yang lalu. Iya, Banyak betul. pulau, tapi memang dia ada semacam yang belum tereksplorasi wisatanya. Padahal kalau misalnya itu dieksplor sedemikian rupa itu nggak kalah. Ya maaf dengan Bali dan Lombok mungkin dengan apa yang lain. Iya, betul. Nah itu Anda sebagai kepala daerah, wakil bupati di sana, putra daerah, bagaimana plan Anda untuk mengembangkan itu semua? Baik, jadi Kabupaten Lingga ini yang mana salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang hari ini kami memiliki pulau terbanyak. Ada 604 ya, pulau, pasang surut air dari yang kecil dari sampai kecil yang sampai yang besar. ya. Dan di mana juga Kabupaten Lingga ini letak geografisnya itu dikelilingi oleh besaran lautan. Ya. 92 sampai 94%-nya lautan. Dan kami Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan. Ya. Kemudian ada 7 kelurahan. Ya. Kemudian ada 82 desa. Dan hari ini kami lagi berusaha untuk memekarkan desa. Ada 11 desa yang kemarin itu proses pemekarannya itu sudah masuk dalam tahapan desa persiapan dan kami akan masukkan menjadi desa definitif. Jadi kalau Baik. ada pemirsa ingin ke Lingga itu dari Batam naik speedboat ya, Iya. itu kurang lebih 1,5 jam melewati lautan dengan gelombang sedang ya. Gelombang itu tergantung musim. Tergantung Kita musim. Di Kabupaten Lingga ada musim barat, musim selatan dan musim utara. Yang paling enak itu apabila berada di musim timur. Itu bulan-bulan gelombangnya tenang. bulan apa itu? Nah, sekarang masuk musim selatan, kemudian habis selatan itu musim utara, Heeh. habis utara baru musim timur.
Nah, bulan ke depan. ya wilayah Kabupaten Lingga ini juga dilalui jalur apa namanya lintas Katulistiwa ya. Ada. Makanya agak-agak panas dia. Agak panas sedikit. Hah? Ya panas memang. Bisa ya, tempat pantai kan? Ada titik nol di sana Ada ya. titik nol. Hmm. Tepatnya berada di daerah Daik Lingga, khususnya di daerah Sungai Tenam. Ya. Yang mana hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Lingga lagi melobi pusat maupun provinsi untuk kami betul-betul memaksimalkan dalam proses pembangunan yang lebih baik Ya. lagi. Sedikit cerita. Ya. Aku panggilnya Pak Wabub. Kadang-kadang mungkin aku panggil Neko karena kau jauh lebih muda. Ini bupati, wakil bupati, jajaran wakil bupati yang termuda di skala nasional ini termasuk. Nggak tahu sekarang rekornya sudah pecah atau enggak. Siap. Tapi ini termasuk jajaran wakil bupati termuda, birokrat termuda. Dia putra daerah, putra Lingga, banyak besar di sana, makanya aksennya juga Melayu abis. Kalau kata anak Jakarta. Cerita, kamu sekolah di mana dari SD, SMP, kemudian sampai akhirnya kok mau jadi birokrat? Siap. Jadi profil saya secara pribadi, saya lahir pada tahun 1986. Oh, Tepatnya muda tanggal tahu. 18 Juni. Tak Oke. lama lagi ulang tahun nih. Ya. Jadi waktu kecil-kecil dulu, kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, saya bangun jam 2 subuh. Tahajud. Bukan. Apa? Tapi membantu mak saya, ibu Oke. saya, Apa? untuk berjualan buat kue. Buat kue lupis, kemudian Berdagang berbuat ya. di pasar. Kemudian selepas saya dan adik saya nomor 2 bantu membuat kue, selepas subuh saya dan ibu saya dan adik saya berjualan ke pasar. Oh, bantu ibu Selepas berdagang itu, pasar. baru jam 6.30 hampir jam 7, saya dan adik saya siap-siap untuk ke sekolah. Oke, Wabub Neko ini meneruskan jabatan ayahnya yang sebelumnya menjadi bupati di Kabupaten Lingga. Ya, Pak, siapa agak lupa saya namanya, agak susah juga. Pak Leswelo. Louis Velo. Nah, hari itu profesi ayahmu sebagai apa ketika ibu berjualan dagang pasar? Kamu masih kecil? Jadi ayah saya dulu saya sebagai pekerja tukang kayu. Oh, Jadi kerani kayu. Kerani itu ibarat tukang hitung-hitung kayu. oke. Yang mana di tahun-tahun itu kan lagi booming-boomingnya kayu ini. Pengusaha. Bukan orang pengusaha, tapi bekerja sama seseorang, karyawan Oh, dan oke. dia dipercayakan untuk menghitung-hitung kayu dan untuk itu akan diekspor atau dijual ke dulu lagi boomingnya ke Singapura dan Malaysia. Jadi singkat cerita, ayah merintis kemudian sampai menjadi bupati itu dengan segala romantikanya ya perjalanannya ya. Iya, Luar biasa. Dari seorang karyawan kerani, penghitung. penghitung dari kayu, kemudian jadi bupati. Ya mudah-mudahan juga kayak Pak Jokowi, dari pengusaha mebel kan, beda-beda tipis. Mudah-mudahan anaknya nanti, siapa yang tahu? Insya Allah. Oke, terus Anda cerita, Kemudian ke SMA, SMP di mana kuliah? SD selesai cerita, kemudian di SMP saya di kampung di Kabupaten Lingga di Lebo Singkep. Kemudian juga saya SMA itu di kampung juga di Lebo Singkep. Selesai SMA pada tahun 2004, saya bercita-cita ingin menjadi dokter dan hijrahlah saya ke Bandung. Oh, di sekolah di Bandung, kuliah? Kuliah, coba mendaftar di Unpad, Universitas Ya. Pajajaran. Kedokteran Unpad ya? Kedokteran Unpad, tapi alhamdulillah sukses, tapi kesuksesan itu tertunda. Oh, lulus, sempat kuliah, itu gagal? Bukan, maksud saya sukses di dalam pendaftaran. Oh gitu, terus? Tapi untuk ke tahapan selanjutnya saya gagal. Oke. Jadi terus? saya memutuskan Gagal atau jadi dokter? jadi dokter. Beralih menjadi... Memutuskan untuk pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk hari ini untuk melanjutkan saya punya studi. Dan alhamdulillah saya tahun 2004 itu kuliah, tahun 2010 itu tamat kuliah dan lulus di University Industri Selangor. Oke, kemudian aktivitas Anda setelah kuliah sampai akhirnya menjadi wakil bupati, pasti ada sentuhan dari orang tua lah ya. Baik. Itu bagaimana? Selepas kuliah, saya bekerja sama dengan
kawan saya dekat yang ada di Malaysia. Kami bercita-cita untuk macam mana jadi pengusaha muda waktu itu. Nggak kepikir mau jadi birokrat? Belum terpikir. Belum tertarik atau bagaimana? Belum tertarik. Karena Ayah saat itu sudah jadi apa? memang sudah berada di dalam politik. Oh, sudah apa namanya aktif ya? Ya, aktif. Di partai, Partai, organisasi, anggota dewan juga. atau DPRD juga. Ya, dan Saya memang jiwa saya hari ini bahwa ketikanya tidak lulus menjadi dokter, memang jiwa saya adalah jiwa sosial, ingin membantu seluruh masyarakat. Akhirnya macam mana hari ini kami berperan sebagai orang muda yang memiliki tekad bisnis untuk berbisnis, macam mana kita bisa membantu rakyat, kita buka usaha dan rakyat sebagai karyawan kita. sekarang ketika sudah menjadi wakil bupati, Ya. bisnis masih berjalan, usaha masih berjalan. Bisnis tahun 2011 itu saya berjual kelapa, ekspor ke Malaysia. Lingga juga dikenal sebagai pemasok kelapa. Ya, perkebunan kelapa Oke. termasuk salah satu perkebunan kelapa yang terluas juga Oke. di Kepri. Salah satunya mungkin ada di Lingga. Ya. Dan saya mengekspor ke Malaysia hanya 3 kali ekspor. Ya. Karena ada beberapa aturan-aturan yang harus kami upgrade. Ya. Kemudian ada juga persaingan-persaingan bisnis yang akhirnya hari itu saya memutuskan untuk stop karena lebih banyak ruginya. Oh, sayang sekali di stop. Siap. Karena kelapa komoditi yang seksi. Betul. Waktu itu dan sampai hari ini juga. Oke. Ya, jadi Jadi Anda rencana mau melanjutkan bisnis kelapa itu? insya Allah sekarang dalam tahap proses lagi untuk saya terjun ke dunia bisnis, khususnya kelapa lah. Jadi sekarang konsentrasi menjadi birokrat, wakil bupati. Birokrat juga, kemudian ya ada sedikit bisnis-bisnis kecil yang saya jalankan bersama ayah saya. Oke, baik. Itu bisnis-bisnis tambang yang hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang jalan. Tambang di Lingga itu kalau tidak salah di sana ada timah. Itu kan sejarah timahnya Betul. di sana termasuk yang nomor 1 di Indonesia, Indonesia. ya. Ada PT Timah dulu di sana kan. Bung Hatta juga pernah berkunjung ke sana kan. Presiden Soekarno juga. Pak Soekarno juga pernah ya. Bapak Koperasi kita, presiden pertama kita, sudah mengetahui Lingga. Iya. Oke. Usaha tambang, ada boksit juga di Kabupaten Lingga. Betul sekali. Ada boksit selain tambang timah. Waktu itu betul-betul booming di saat zaman era Kepresiden Soekarno dan zaman Belanda waktu itu. Ya. Hari ini tinggal sisa-sisa peninggalan timah dan ada juga yang berpotensi tapi sudah agak sedikit berkurang. Ya, ya, ya. Dan kami juga di Kabupaten Lingga ini adalah salah satu kabupaten sumber penghasilan terbesar untuk sumber daya alamnya. Selain timah, kita ada pasir darat, pasir laut, Silika juga ada ya. pasir darat, Pasir, timah Pak. darat, timah laut, dan silika. Iya. Hari ini, kemudian kami ada biji besi, kemudian kami ada boksit, Ya. kemudian kami ada batu granit. Kaya raya dia punya daerah ini, Kabupaten Lingga, wakil bupati ini. Apa namanya? Ya kaya lah. Alhamdulillah. Belum dieksplor objek wisatanya. Ya kan? Belum lagi objek Itu wisata. PR kamu sebagai putra daerah yang kebetulan sekarang menjadi wakil bupati, masih muda, usia 35 tahun ya. 35 tahun. 35 perjalanannya masih panjang, Ya. masih bisa nasional. Terima kasih, insya Allah. Menarik cerita dari apa namanya wakil bupati Neko ini. Selanjutnya kita akan gali lagi obrolannya, tapi sebelum itu kita tarik napas dulu. Kita kembali lagi ke wakil bupati Neko. Ya. Kabarnya Anda mau jadi ketua atau calon ketua Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau. Ya, betul. Benar itu? Betul, betul. Berani banget kamu. Ceritanya bagaimana? Panjang ceritanya. Nah, Jadi dari kecil dulu memang orang tua saya berorganisasi di Pemuda Pancasila, oke. yang mana Pemuda Pancasila dulu hadir pada tahun 1959 Ya. sampai hari ini. Dan waktu saya kecil kemarin orang tua saya berada dalam organisasi tersebut, kemudian sempat ikut partai politik di Partai Patriot Ya.
Pancasila. Mm-mm. Dan orang tua saya sempat mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan alhamdulillah terpilih. Oke. Kemudian menjadi ketua DPRD pada tahun 2004. Jadi jejak orang tuamu ada banyak yang kamu ikuti ya? Banyak. Menjadi anggota Dewan, DPRD, Dewan, kemudian ikut Ormas. organisasi, juga. menjadi wakil bupati, siapa yang tahu menjadi bupati, Siap. terus ke atas, kesempatannya masih terbuka luas. Ya, Nah untuk mencapai itu semua, tentunya kan ada ikhtiar dan upaya. betul. Itu pasti kamu udah rancang sedemikian rupa Iya. kan? Ya cuma jadi pemimpin itu kan salah satu isu terbesarnya adalah masalah integritas, Betul. nggak semata-mata jujur. Ya. Bagaimana Pak Wagub memandang pentingnya integriti sebagai pemimpin? Ya. Jadi setiap masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia diberikan kesempatan Hmm. hari ini untuk kita memiliki komitmen dalam diri, kemudian integritas, Ya. dan hari ini betul-betul semua berpeluang untuk menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Dan salah Ya. satunya saya hari ini menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lingga, diberikan amanah, jabatan dan tanggung jawab. Betul-betul hari ini macam mana Kabupaten Lingga mendapatkan sesuatu hal yang besar terkait di dalam pembangunannya, yang hari ini mungkin kami sedang memperjuangkan itu khususnya di pemerintah pusat, kemudian di pemerintah provinsi. Ya. Yang mana kalau hari ini kami sebagai pemimpin daerah Kabupaten Lingga hanya berharap kepada APBD di Kabupaten Lingga Ya. sendiri mungkin tidak akan cukup. Jadi kami melakukan lobby-lobby terkait dengan pemerintah provinsi dan pusat. Itu masih banyak PR-nya yang perlu kamu lakukan kan? Masih banyak PR yang kami harus lakukan, terutama sekali kami Kabupaten Lingga itu terdiri dari banyak pulau-pulau yang hari ini harus kami perjuangkan, terutama sekali dermaga dan tambatan perahu kepada masyarakat untuk memudahkan akses. Termasuk mungkin bandaranya yang pernah ada tapi sekarang Ya, tutup ya? bandara Ada itu tapi cuma ada, pesawat kecil ya? untuk pesawat perintis dan kemudian pesawat ATR Wings Ya. kemarin pernah masuk tahun 2019 satu tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Inilah perlunya Bang Yusuf, kami melakukan terobosan-terobosan Ya. sebagai pemimpin muda hari ini, memiliki semangat untuk terjun ke lapangan, melihat langsung, bertanya kepada masyarakat apa yang masyarakat harapkan hari ini dan apa yang harus kami realisasikan dan Ya. harus apa yang kami perjuangkan untuk tercapai. Ya, yang kamu ceritakan ini adalah kabar terakhir tentang Kabupaten Lingga kan. Ya. Nah sejauh ini apa namanya berproses, Proses. tentunya kan. Ya. Tentunya belum sebagaimana kamu impikan dan bayangkan. Betul. Tidak cukup mungkin dalam masa kepemimpinanmu semua mimpi itu akan terwujud kan. Betul. Nah itu update terakhirnya Kabupaten Lingga bagaimana? Update terakhir dari Yang pasti aman-aman aja. ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan kemudian COVID pun sekarang satu Indonesia. Oh sudah bisa diatasi ya. Makanya kita di ruangan ini sudah tidak pakai masker sebab di masuk pintu antv tadi saya Ya. betul-betul Sudah bermasker ya dan sudah vaksin. dan vaksin booster 3 Kalau kali. belum vaksin kamu belum nggak bisa masuk Jakarta. Terus? Jadi kami Kabupaten Lingga, Bang Yusuf, intinya sekarang yang menjadi harapan khususnya saya diundang Bang Yusuf di antv ini melakukan perbincangan kita. Harapan saya kepada pemerintah pusat, Ya. khususnya kami di pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lingga, betul-betul mengharapkan uluran bantuan yang hari ini kami tahu Bapak Presiden kita betul-betul fokus kepada kepulauan-kepulauan pesisir. Dan hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak juga Kabupaten Lingga diberikan kesempatan untuk itu. Pada tahun 2023, sebulan yang lalu, saya pergi ke beberapa kementerian. Kami mendapatkan ada 17 dermaga yang akan dibangun di Kabupaten Lingga pada tahun 2023. Dimulai tahun 2023. Insya Allah tahun 2023. Oh selamat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dermaga yang diinginkan Baik. terwujud. Selain dermaga, yang paling krusial. Paling krusial, tantangan kami khususnya wilayah kepulauan yang letak geografisnya hari ini
luas, wilayah lautan yang cukup besar. Ya. Pembangunan yang menjadi kendala kami yaitu tingkat kesehatan yang Ya. ada di Kenapa ada apa dengan kesehatan di karena Kabupaten kami Lingga? pulau. Ah. Jadi pulau ini kan terbagi dari beberapa Ya, ya. 604 pulau yang hari ini. Yang dihuni ada berapa? Yang dihuni ada 94 pulau. Dari 600 sekian pulau. 600 sekian pulau. Makanya hari ini kami dalam visi misi mencalonkan Itu butuh effort tersendiri ya untuk ini kesehatannya ya. Ya. Tidak semua pulau punya tenaga Betul. kesehatan. Itu yang Mereka harus nyebrang sana sini. betul. Berapa jumlah dokter yang ada? Jumlah dokter yang ada sekarang lebih kurang ada sekitar belasan lah. Belasan. Belasan. Kalau nakesnya mungkin puluhan ya. Nakesnya mungkin ratusan. Ratusan. Ratusan kita. Pak Wabub merasa itu cukup kurang, Kurang sekali. termasuk fasilitasnya. Kurang. Nah ini menjadi perhatian buat pemerintah pusat. Silakan sampaikan lagi. Baik. Ini penting masalah kesehatan ya. Ya. Apalah gunanya kita nggak sehat? Punya uang banyak pun payah kalau nggak sehat. Silakan. Jadi Oh, Bob. kami tengah berjuang hari ini di rumah sakit. Tipe kami adalah tipe Oke. D. Tipe D. Ya. Oh, kalau menilai mata kuliah itu gagal itu nggak Siap. lulus itu. Tipe D. Jadi kami akan upgrade ke C. tipe C. Langsung B aja minta sama pusat. Baik. Insyaallah. Ya, kita sampaikan di sini. Ya. Hah? Karena Kabupaten Lingga itu nggak jauh dari Batam, ya kan? betul. Dengan Provinsi Jambi, Ya. ya kan? Terus ke Palembang sana kan, Ya. benar nggak? Ya. Jadi itulah kesulitan bagi kami. Bukan kami hari ini tak mampu membeli alat Oke. dari dana APBD, tapi tergantung daripada tipenya. Oh, Jadi ada kelas tipenya, ketikanya tipe D hanya alat ini yang digunakan. Kemudian satu tingkat lagi jadi kalau harus ada yang berpenyakit berat terpaksa harus terbang harus dirujuk ke Batam. ke Batam atau ke provinsi. Oke. Nah itu yang hari ini menjadi kesulitan bagi kami. Akhirnya kami harus berjuang. Ya karena masih kategori D ya. Iya, kategori D. Tapi masyarakat sendiri kesehatannya bagaimana? Hari ini Gigi mereka dari mulai gigi mereka segala macam. masalah stunting, gizi. Isu stunting bagaimana di sana? Stunting, gizi kami hari ini alhamdulillah sudah menurun dibanding beberapa tahun yang lalu. Hari ini sedikit menurun karena kami mempunyai progres di zaman Pak Bupati Ales Welo untuk memberikan tekanan kepada masalah stunting, kemudian masalah kemiskinan, tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lingga, kemudian juga masalah pembangunan dan ekonomi dan lain sebagainya. Pendidikan juga. Nah, justru kampus sudah ada lebih dari 5 di sana ya? Ada berapa? Hari ini satu, yang Politeknik Lingga. Ya, yang kemarin diresmikan itu. Ya, ada berapa kampus jadi praktis? Jadi ada sekitar kampus untuk prodinya, ada beberapa prodi, ada 3 atau 4 prodi. Baik. Yang sudah masuk dalam sesi pendaftaran bulan Mei tahun 2023 ini. Jadi memang masih banyak yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Lingga nih ya. Jadi kami sebagai kepala daerah yang hari ini kami meneruskan atau melanjutkan program yang telah dibangun oleh Bupati sebelumnya, yaitu Bupati Ales Welo. Dari segi bidang pertanian, peternakan, perikanan, kemudian pariwisata. Tambang nggak di ini? Tambang tidak masuk dalam visi misi, karena Tidak itu masuk. Di luar daripada visi misi, dan kebutuhan hari ini betul-betul mendesak itu. Ya, prioritas ya. Prioritas bagi masyarakat. Baik. Ya, Kabupaten Lingga ini sebuah wilayah yang cukup luas tapi terpecah dengan pulau-pulau. Ya. Indah wilayahnya, banyak potensi wisata, potensi kekayaan alamnya, tapi memang masih perlu dieksplor sedemikian rupa, dibenahi sedemikian rupa, dan Pemda setempat butuh bantuan pusat untuk pengembangannya. Betul ya, seperti itu. Kalau untuk wisata, khususnya pantai pada hari ini, kami bisa bersaing secara kelas bukan nasional, internasional. Cuman hari ini butuh anggaran yang besar untuk melakukan promosi wisata yang harus kami promosikan. Pak Sandiaga Uno pernah mampir ke sana atau ada rencana mampir? Untuk Pak Sandiaga Uno di awal sebelum pelantikan, selepas pelantikan kami sudah berjumpa memaparkan tentang keindahan alam Kabupaten Lingga. Terus? Cuman hari ini kami dan beliau juga masih touring ke sana kemari. sana ke sini, belum ada kesempatan.
tapi kami tidak menyerah. Tapi sudah dinotis ya. Sudah notis, akan kami jemput bola nanti. Apa namanya, impressionnya sudah ada. Ya. Cuma ya mudah-mudahan insya Allah ya, karena itu kan menjadi tugas beliau juga. Hari ini Kabupaten Lingga untuk wisata, Pak Yusuf, saya ceritakan hari ini salah satunya kabupaten kota khususnya provinsi Kepulauan Riau, kami memiliki hari ini pemandian air panas. Ada sana. Ada yang hari ini Semacam Garut juga. ya dari ya? tapi kami tidak punya gunung berapinya. Kok bisa? Itu sejarah alam yang menceritakan itu. Ini. Ya kalau di Garut itu kan banyak air panas karena di sana ada Gunung Merapi. Kalau kami tidak ada gunung berapi, tapi ada sumber air panasnya. Oh, selain itu? Selain itu kami punya air terjun Batu Ampar, kemudian air terjun yang ada di Dan situs-situs kerajaan Melayu ya? peninggalan sejarah Melayu, kerajaan Melayu, kemudian Bilik 44 ada di Dai, kemudian banyak lagi yang ingin saya ceritakan. Tapi hari ini lebih eloknya karena prinsip bahwa mendengar 1000 kali tidak sama dengan melihat 1 kali. Mendengar 1000 kali tidak sama dengan melihat 1 kali. Catat itu baik-baik. Silakan datang Kabupaten Lingga. Nanti kita berpantun lagi. Siap. Terima kasih Pak Wabub. Terima kasih, Pak Wabub, Wakil Bupati. Nah, sebelum kita tutup, nanti saya akan berbalas pantun lagi. Tapi sebelum itu kita tarik nafas lagi. Baik, kita lanjut Pak Wakil Bupati. Menuju akhir perbincangan kita, mungkin ada yang mau disampaikan semacam conclusion dari ya obrolan ringan kita ini tentang Anda dan wilayah Anda. Saya melihat si pemimpin muda itu penting. Setiap daerah mesti ada lokal hero-nya, ada pemimpin dari daerah setempat, seperti yang Anda lakukan saat ini menjadi Wakil Bupati di usia 35 tahun, meneruskan dari orang tua yang sebelum menjadi Bupati ya. Nah, apa ini Anda yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Anda, mungkin untuk orang pusat? Baik. Dan network Anda lainnya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi kesempatan akhir yang telah diberikan kesempatan ini, saya selaku pemimpin muda yang salah satu berada di Indonesia, memiliki semangat yang hari ini betul-betul harus kami tunjukkan, bukan hanya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga, khususnya kami tunjukkan kepada negara. Yang hari ini negara Republik Indonesia, kami bercita-cita macam mana hari ini Indonesia memiliki generasi-generasi muda yang memiliki power, kemudian memiliki kekuatan, kemudian memiliki semangat juang untuk berjuang membangun apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lingga, harapan khususnya kepada masyarakat Provinsi Kepri, dan harapan ini harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan saya berprinsip bahwa hari ini dalam dinamika yang terjadi politik, hari ini saya sampaikan kepada seluruh petinggi-petinggi politik, perbedaan politik itu biasa, tapi hari ini mari kita kembali ke satu kesatuan, satu pemikiran sebagai NKRI, bahwa kita adalah negara berdaulat dan hari ini perlu menyikapi banyak persoalan-persoalan di bawah yang hari ini belum terselesaikan. Alangkah elok dan baiknya kita betul-betul bersatu untuk menyelesaikan ini, dibanding kita harus berdinamika politik, perbedaan politik. Dan hari ini kami betul-betul berjuang. Saya secara pribadi berjuang. Mungkin kalau saya bilang 24 jam itu terlalu berlebihan, lebay ya. Tapi itulah kenyataannya bagi kami yang ada di Kabupaten Lingga, karena dengan jarak pulau satu sama lain jauh, akhirnya kami kadang-kadang menginap di sebuah pulau untuk kami meneruskan perjalanan berikutnya. Dan hari ini harapan saya sebagai pemimpin muda juga memiliki betul-betul pemikiran visioner, bahwa orang muda ini memiliki tekad dan semangat. Apa yang kami harus lakukan dan harus kami jalankan hari ini tidak terlepas daripada nasihat dan masukan daripada orang-orang tua. Itu memang sudah
harus karakter orang Melayu, sangat menghormati orang tua. menghormati orang tua. Tanpa ridho orang tua, hancur dan gagal semua. Setuju gak? Setuju. Hah? Oke. Setuju. Terus Pak Wabub, Dan kami juga hari ini di Kabupaten Lingga, alhamdulillah dengan Pesta Demokrasi pada tahun 2021, kami juga hari ini, saya khususnya Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Ya. mengajak seluruh stakeholder ya, dari eksekutif, legislatif, kemudian seluruh elemen masyarakat. Alhamdulillah hari ini tidak ada perbedaan pandangan politik lagi. Kami betul-betul maju hari ini fokus untuk pembangunan daerah kami. Dan saya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lingga tidak anti akan kritik. Pada tahun 2021 kemarin, di hari jadi ulang tahun, sempena hari jadi ulang tahun Kabupaten Lingga, yang keberapa? yang ke-18 tahun. Oh mas, ya dulu penghasil pemekaran ya? Iya, hasil pemekaran. Saya mengadakan lomba kritik kepada saya, Wakil Bupati, tapi Lomba kritik? Lomba kritik, tapi melalui bait pantun. Biar Oh, lebih halus. menarik itu. Iya. Lomba kritik, pantun kritik jadinya. Ya, pantun kritik. Ada pantun asmara, pantun kocak. Ini pantun kritik. Jadi, tapi memang pantun juga banyak mengkritisi ya, selain pesan-pesan ini ya, Baik. kebijakan, kebajikan kayak gitu ya. Kebijakan. Jadi kami tidak anti kritik, khususnya saya sebagai Wakil Bupati. Semakin kami dikritik, semakin kami bersemangat untuk membangun dan memperbaiki apa yang harus kami lakukan di kemudian hari. Siap, luar biasa. Sama-sama. Pak Wakil Bupati, Baik. Pak Neko. Nah ini kita harus berpisah dan lagi-lagi mari kita berperang pantun. Nah, saya ini mengulik pantun ya, tentunya pantun-pantun Melayu. Sebenarnya saya orang Jakarta juga punya pantun. Cuma kalau pantun saya kan pantun yang ada di Facebook, Keran TV. Nah ini pantun Melayu, dia bundanya pantun ini. Saya akan awali dengan pantun ini. Nanti mungkin apa namanya akan dijawab dengan Mas Neko, Pak Wabub kita. Nah, ini pantunnya deh. Sebelum berpisah, pantun perpisahan, tapi perpisahan yang akan selalu dikenang. Amin, Banyak insyaallah. keluk kepenarik, keluk tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Oh, iya, mantap. Luar biasa. Udah bukan cakep lagi itu. Hah? Luar biasa. Jadi kebetulan Bang Yusuf sudah membacakan sebaik pantun. Saya ingin membalasnya. Silakan. Seri gunung, hai seri laut, anak Melayu baik berpada. Azimat yang bagus silalah diikut, salah dan silap maafkan hamba. Sering minta maaf dan berucap terima kasih. Itulah karakter orang Melayu kan. Luar biasa. Ada lagi satu. Oh masih ada Masih ada, lanjutannya? Oke, masih ada gimana, lanjutannya. gimana? Datang hamba dagang mengapung, salangkan laut di retas jua. Mari bersama membangun kampung demi kemajuan kita semua. Wah, itu pesannya sebagai pemimpin. Oke, di atas semua pantun itu, pemirsa nonton acara bincang-bincang ringan ini, saya tutup dengan satu pantun pamungkas, yaitu zaman nenek moyang Melayu berjaya. Berjaya kan? Berjaya. Bukan kalau di sini kan berjaya. Saya ulang nih. Berjaya. Zaman nenek moyang Melayu berjaya kepada sultan rakyat taat dan patuh. Hamba ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bang kasih Yusuf. Pak Wabub. Sampai jumpa Ya, di waktu yang akan datang. terima kasih. Salam hormat dari saya, Neko Esa Paweloy, Wakil Bupati Kabupaten Lingga. Terima kasih.